Ini berarti sudah berapa? 14 ya. Udah dimulai dulu Mas Arif untuk pembukaan. Kasihan teman-teman yang sudah bergabung, biar kita langsung aja mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Setelah lama kita Waalaikumsalam. sempat break ya, libur panjang ya. Mungkin juga ada yang pulang kampung. Nah, ini kita kembali lagi melanjutkan pertemuan yang ini pertemuan terakhir kalau tidak salah berarti ya, Pak. Ya, untuk materinya. Tetapi nanti kita nanti programnya setiap bulan ya teman-teman ya. Setiap bulan nanti ada semacam kayak inilah, kayak bimbingan online. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum latsar maupun apalagi yang belum masuk kerja ya, nanti khusus untuk materi aktualisasi teman-teman, nanti kita sediakan space waktu untuk konsultasi secara online melalui Zoom meeting seperti ini. Jadi nggak one by one ya, tetapi langsung seperti ini. Apa yang jadi kendala teman-teman saat aktualisasi akan kita bahas di sesi tersendiri ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya, untuk hari ini kita kemarin sudah membahas tentang rancangan. Nah, ini untuk hari ini tahapan pengusulan aktualisasinya seperti itu ya Pak, lebih jelas, lebih detail lagi untuk Ya, materinya. aktualisasi dan Untuk PKPDP. siap. Untuk pengantar, monggo langsung saja dari Pak Bas untuk disampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat ini ya, mohon maaf lahir batin ya. Mumpung di kesempatan kali ini masih di bulan Syawal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PKTBT, aktualisasi, dan bagaimana sih apa yang perlu didokumentasi saat membuat aktualisasi Latsar. Nah, saya akan share screen dulu ya untuk materi pada hari ini. Jadi yang kemarin itu kenapa saya belum bisa untuk Zoom meeting? Yang pertama karena mudik ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua karena sinyalnya itu tidak mungkin kan. Jadi khusus yang di sini itu karena banyak yang dari Jakarta mudik ke sini, akhirnya sinyalnya habis. Sebentar. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas tentang PKTBT dan aktualisasi Latsar. TBT itu apa? PKTBT adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Jadi di dalam PKTBT teman-teman nanti akan ini ya, ada 2 poin yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama yaitu penguatan kompetensi teknis umum atau administrasi KTU dan penguatan kompetensi teknis substantif sesuai tugas. Yang pertama itu nanti poinnya teman-teman akan mempelajari tentang administrasi perkantoran, kemudian arsiparis, kemudian aset, keuangan, kemudian nanti kearsipan tadi sudah ya, dan manajemen kepegawaian. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi teknis substantif itu berdasarkan jenjang jabatan. Teman-teman nanti bagi yang fungsional itu nanti diajarkan tentang jadi tentang istilah dasar ya, tentang angka kredit, dupak itu seperti apa, membuat SKP itu nanti di poin yang kedua. Kemudian ini adalah kayak kurikulumnya ya. Kurikulumnya ini yang pertama ini ada teknokratif, Renstra, dan program. Oh ini contohnya di Kemendikbud ya. Nanti kalau di Pemda itu juga sama. Nanti dari
dari Pak Sekda itu nanti akan memberikan tentang gambaran tentang Renstra, gambaran tentang visi misi bupati atau wali kota seperti itu. Kemudian ini uraian tugas jabatan, ini berarti MTSL kalau di daerah, di Pemda. Kemudian naskah dinas, kemudian tata kelola TIK, kemudian penilaian kinerja seperti SKP ini di sini. Kemudian teknis substantif ini nanti ada berkaitan dengan tugas pokok jabatan. Jadi misalkan teman-teman yang penata komputer diberikan semacam pelatihan, tugasmu itu seperti apa nanti dijelaskan dalam teknis substantif seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh materinya ya. Contoh materinya. Oke. Kita close share dulu. Nah, ini materinya, teman-teman. Ini ada ringkasannya seperti ini ya. Nanti kita akan share materinya di grup maupun di ini ya, Teachmin ya. Di sini ini ada ya tugas dan fungsi organisasi, kemudian pengelolaan kepegawaian, kemudian tata naskah kedinasan, kemudian pengelolaan keuangan. Ini ada waktunya ya, day to day-nya seperti apa, ya, berapa CP, kemudian ini ada keterangannya seperti apa, ringkasannya, kemudian di sini ada yang memberikan narasumbernya. Kemudian ada pengelolaan barang milik negara ini, kemudian tugas dan fungsi jabatan peserta. Ini banyak sekali yang diajarkan di PKTBT. Nah, PKTBT ini nanti ya, ini materinya, ada teknik administratif, kemudian pengelolaan kepegawaian. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ringkasan materinya. Kemudian ada formasi pegawai, kemudian ada permasalahan formasi pegawai, analisis beban kerja, administrasi kepegawaian. Nih, nanti dijelaskan juga prosedur pengangkatan CPNS menjadi PNS seperti apa. Kemudian ada kenaikan gaji berkala itu apa, kenaikan pangkat, mutasi, masalah cuti, ada jenis-jenis cuti ya, nanti dijelaskan di sana. Kemudian ada disiplin kepegawaian. Ini kalau sekarang PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nih, kemudian penghargaan pegawai. Ini pelanggaran pegawai ya jika tidak masuk kerja. Ini seperti itu banyak sekali materinya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi, PKTBT. Nah, PKTBT itu kapan pelaksanaan? PKTBT kan dilaksanakan ketika teman-teman melakukan habituasi. Jadi setelah distance learning, ini kan ada habituasi selama 30 hari. Nah, selama 30 hari itu di sela-sela waktunya ada PKTBT. Nah, PKTBT nanti ada, kalau di tempat kami ya, ini ada asinkronus dan sinkronus. Yang asinkronus ini nanti teman-teman kayak MOOC, jadi membuka video, PPT, modul, nanti durasinya 3 hari, kemudian untuk yang sinkronis itu bertatap muka langsung di Pusdiklat, ini durasinya 3 hari. Seperti itu. Nah, kemudian PKTBT ini bobotnya berapa? Bobotnya yaitu 20%. Kalau kemarin itu untuk yang MOOC ini kan bobotnya 10%. Kalau yang PKTBT ini bobotnya 20%. Jadi pastikan teman-teman PKTBT ini cukup lumayan ya untuk
diselesaikan dengan baik, seperti itu. Kemudian untuk yang ini aktualisasi Latsar ini bobotnya 60%, jadi sudah banyak sekali bobotnya dibandingkan kegiatan Latsar yang lain, misalkan kayak distance learning, kemudian ada klasikal, ini nanti yang khusus aktualisasi ini bobotnya 60% sendiri. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke aktualisasi Latsar. Jadi setelah teman-teman learning dan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, nanti teman-teman tiba waktunya untuk melaksanakan aktualisasi Latsar. Nah, aktualisasi Latsar ini dilaksanakan di unit kerja masing-masing. Jadi teman-teman masuk kerja seperti biasa, tidak dibebas tugaskan. Selain teman-teman mengerjakan tugas sehari-hari, teman-teman juga mengerjakan aktualisasi Latsar. Kemudian di sela-sela aktualisasi Latsar atau habituasi, teman-teman melaksanakan PKTBT. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman mengambil judul Latsar, jangan sekali-kali mengambil judul atau tema yang agak berat ya. Misalkan membuat program aplikasi sistem informasi, itu jelas waktunya nggak akan cukup dan nggak akan selesai. Saya yakin sepinter-pinter teman-teman jago programmer, saya yakin waktunya nggak akan tercapai ya. Karena yang pertama tadi tidak dibebas tugaskan, jadi teman-teman pagi harinya mengerjakan tugas seperti biasa. Bagi yang di kelurahan misalkan ya pelayanan, nanti kalau pelayanannya sudah senggang baru bisa mengerjakan aktualisasi Latsar. Udah gitu di sela-sela aktualisasi atau habituasi ini ada acara PKTBT. Jadi waktunya sudah tergerus banyak sekali. Satu-satunya jalan teman-teman mengerjakan biasanya di malam hari dan di Sabtu Minggu. Seperti itu. Kemudian ini saya berikan gambaran step by step ya. Karena ini waktu pelaksanaan 30 hari kerja, maka teman-teman ketika mengambil aktualisasi Latsar, judulnya yang ringan-ringan aja, yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Seperti itu. Nah, dengan tahapan seperti ini. 1 minggu ini kan untuk menyelesaikan programnya, tetapi kan teman-teman perlu persiapan, kemudian perlu tes atau dicoba, kemudian implementasi, sosialisasi, dan waktu penulisan aktualisasinya. Jadi makanya ketika mengambil judul, ambillah judul yang lebih mudah dan bisa diselesaikan secara teknisnya 1 minggu. Kemudian ini saya berikan tahapannya, misalkan ini teman-teman minggu pertama, ini mengumpulkan bahan dan persiapan. Contohnya jika teman-teman membuat aktualisasi, membuat website, berarti minggu pertama teman-teman mengumpulkan foto, baik foto tentang kantornya, instansinya, kemudian foto pejabat-pejabatnya, kemudian membuat konten website, misalkan ada profil, kemudian ada visi misi, kemudian layanannya apa aja, tugas fungsi, kemudian teman-teman juga install lokal web server, misalkan di ini ya, website kan, kemudian menginstal WordPress, kemudian mencari template web yang sesuai seperti apa. Nah, itu diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Kemudian di minggu kedua, teman-teman uraian kegiatannya yaitu membuat program atau video atau multimedia sesuai judul RA. Jadi jika teman-teman judul RA-nya membuat website, berarti di minggu kedua teman-teman ini membuat header atau tampilan yang atas itu. Kemudian menu-menunya yang akan ditampilkan apa aja. Kemudian di sidebar itu mau diisi apa aja. Kemudian input data ke websitenya, seperti itu. Kemudian di minggu ketiga, teman-teman perlu uji coba, implementasi, dan sosialisasi. Nah, ini contohnya jika teman-teman membuat website, yaitu mengupload tadi konten-kontennya ke situs instan lokal server ya. Teman-teman nanti diupload ke situs resminya instansi. Kemudian dilakukan uji coba dan dilakukan sosialisasi.
apabila ada revisi ya di minggu itu revisinya harus sudah jadi, revisi program atau websitenya. Kemudian di minggu keempat ini khusus tidak bisa diganggu gugat, khusus untuk penulisan aktualisasi. Nah, di minggu keempat teman-teman menulis aktualisasi, kemudian meliputi ini konsultasi dengan mentor, membuat laporan aktualisasi, kemudian membuat presentasi PPT-nya, serta laporan aktualisasi. Nah, ini khusus untuk penulisan aktualisasi bisa teman-teman cicil di hari Sabtu Minggu misalkan. Di hari Sabtu Minggu teman-teman sembari melaksanakan langkah step by step untuk membuat website, teman-teman di Sabtu Minggu juga menyicil untuk menulis aktualisasinya. Seperti itu. Kemudian membuat dokumentasi video aktualisasi. Nah, ini diperlukan kapan? Dokumentasi video aktualisasi ini diperlukan nanti ketika teman-teman paparan seminar laporan aktualisasi. Jadi apa aja yang perlu didokumentasikan? Yang pertama kondisi gedung fisik kantor. Misalkan di depannya seperti apa di shoot, kemudian ruang kerjanya teman-teman ini seperti apa di sub bidang apa di shoot aja suasana kantornya. Kemudian ketika mengisi teman-teman misalkan direkam ya, dokumentasikan. Kemudian ketika teman-teman konsultasi dengan mentor juga didokumentasikan. Kemudian ketika teman-teman melakukan sosialisasi program aktualisasi, misalkan teman-teman membuat website kan tentunya dipresentasikan. Nah, itu juga didokumentasikan. Kemudian testimoni mentornya itu juga nah ini saya kecilkan dulu suaranya. Halo Nah, Kak ini Cornelia. suasana ini adalah suasana ketika teman-teman aktualisasi ya, seminar laporan aktualisasi nanti. Karena kan di dalam Latsar Blended Learning untuk klasikalnya 6 hari dan di hari terakhir teman-teman akan melaksanakan seminar laporan aktualisasi seperti ini. Teman-teman nanti paparan, ini bentuk videonya. Nah, ini karena guru, dia itu mendokumentasikan video ketika dia mengajar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, ini yang sebelah kiri adalah mentornya atau atasan langsungnya. Kemudian di tengah, ini adalah moderator atau coach-nya atau pembimbingnya. Kemudian ini, yang pojok kanan ini adalah pengujinya yang akan bertanya ketika seminar aktualisasi. Kemudian durasinya berapa? Durasinya adalah 45 menit, di mana teman-teman nanti paparan sekitar 15 menit, kemudian ada sesi tanya jawab, dan terakhir adalah 5 menit, ini testimoni dari ketiga ini ya, mulai dari mentor, coach sama penguji, ini durasinya 5 menit untuk testimoni. Seperti itu. Kemudian ada tanya jawab, sisanya untuk tanya jawab ya teman-teman ya. Itu untuk gambaran. Kemudian, nah ini videonya ya. Sebentar.
ini teman saya kan mengangkat isu tentang persewaan Memecah menjadi ini 4 ya, kegiatan. Nah, persewaan berikut ruangan ini aula. videonya. Jadi membuat aplikasi Ini peminjam adalah aula dari DPU-PR seperti ini ya. Kabupaten Purworejo yang biasa digunakan untuk berbagai macam acara maupun kegiatan dinas. Nah, ini Isu yang diambil oleh digambarkan penulis karena adalah mengangkat tentang peminjaman aula, aula yang mengangkat belum isu tersistem. aplikasi peminjaman aula. Penulis melakukan 4 kegiatan pemecahan isu yaitu. Nah, maka buat ininya, mendokumentasikan aulanya ya, objeknya. Jadi jika teman-teman mengangkat website juga nanti website sebelumnya itu juga teman-teman dokumentasikan dulu sebelum dan sesudahnya nanti seperti apa. Seperti itu. Ini Pembuatan aplikasi, pembuatan modul aplikasi, pembuatan video tutorial aplikasi, dan sosialisasi aplikasi. Tahap kegiatan pertama yang dilakukan penulis adalah konsultasi dengan atasan. Nah, ini konsultasi dengan mentor atau Konsultasi atasan langsungnya diperlukan ya. untuk membahas konsep aplikasi Nah, yang akan nanti teman-teman juga perlu mendokumentasikan ini. Untuk mendokumentasikan ini, teman-teman tentunya perlu tripod ya, biar nggak minta tolong sama temannya. Jadi teman-teman sediakan tripod dan HP, kemudian pastikan pencahayaan bagus, kemudian teman-teman shoot, direkam ya videonya seperti apa, seperti ini nanti. dibuat. Output dari konsultasi adalah konsep pembuatan aplikasi yang akan dibuat oleh penulis. Nah, kemudian catatan konsultasinya juga didokumentasikan ya di video. Seperti ini, catatan konsultasinya, hasil konsultasinya apa juga ditulis. Nah, setelah konsultasi, Selanjutnya, penulis dia melakukan melakukan observasi. buku peminjaman aula untuk digunakan sebagai Jadi kayak dasar pengumpulan dalam data pembuatan dulu ya. aplikasi. Nah, ini juga hasilnya teman-teman dokumentasikan. Catatan observasi buku peminjaman aula seperti ini. Apa yang perlu dicatat. Nah, kemudian dari sini kan teman-teman nanti bisa membuat kolom-kolom pada aplikasi peminjamannya seperti ini. Kemudian dari data tersebut, penulis membuat Nah, aplikasi. setelah dapat insight peminjaman aula secara manual, kemudian ditransformasi ke bentuk aplikasi. Nah, kemudian dimasukkan aja di sini. Ini dia membuatnya pakai WordPress kok, pakai plugin kalender. Jadi nggak ngoding ya. Meskipun membuat aplikasi itu belum tentu ngoding ya teman-teman ya. Bisa aja cukup menggunakan plugin yang sudah jadi, sudah bisa disulap menjadi sebuah aplikasi. Peminjaman aula. Nah, ini seperti ini, dia pakai WordPress. Aplikasi yang sudah jadi kemudian diuji Nah, kemudian oleh uji penulis coba. untuk memastikan berjalan dengan baik sesuai konsep. Nah, kemudian setelah diuji coba, ini perlu diuji coba juga oleh calon petugasnya. Jadi kalau misalkan petugasnya beda orang, ya tentunya teman-teman ngajari ya transfer informasi, transfer knowledge ke calon operator aplikasinya. Seperti ini juga perlu didokumentasikan ya. Di kegiatan yang kedua, penulis berkonsultasi dengan atasan untuk mendiskusikan konsep pembuatan modul aplikasi peminjaman aula. Nah, kemudian ini juga setiap tahap ini teman-teman perlu konsultasi lagi ke mentornya. Nah, jangan lupa ini juga untuk catatannya juga perlu didokumentasikan lagi ya. Seperti ini ya, perlu didokumentasikan lagi. Sebagai bahan referensi, penulis berkonsultasi dengan Kominfo untuk mencari contoh modul Nah, aplikasi. kemudian ini sebenarnya nggak begitu penting sih dikonsultasikan ke Kominfo karena ini programnya juga
program kecil, tetapi biar tipsnya biar ini ya nilainya banyak, tahapan kegiatannya seolah-olah banyak, bisa saja ditambahkan konsultasi dengan pihak Kominfo. Kominfo. Seperti itu. Nih. Ini salah satunya. Kemudian setelah mendapatkan referensi, penulis membuat modul aplikasi peminjaman Nah, aula. kemudian dibuat modul peminjaman aula. Ini semacam kayak buku petunjuk ya, dari aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya, penulis mencetak file modul aplikasi yang sudah jadi dan menjilidnya agar menjadi sebuah buku panduan. Nah, kemudian difotokopi, dibuat modul. Kemudian modul tersebut dikonsultasikan lagi ke mentor. Di kegiatan yang ketiga, penulis melakukan konsultasi dengan atasan untuk memadukan ide dan gagasan dalam pembuatan video tutorial aplikasi. Nah, ini juga ada catatannya lagi, catatan konsultasinya apa aja. Ini video dibuat sesuai urutan prosesnya. Video jangan terlalu lama durasi waktunya, tetapi jelas dan mudah dipahami. Ini salah satu contohnya ya. Setelah itu, Nah, ini penulis dibuat videonya. mempersiapkan alat untuk pembuatan video tutorial dan mengumpulkan bahan video tutorial. Ini kita skip aja. Bahan dan alat yang telah dipersiapkan. Nah, ini peminjaman aulanya seperti ini aplikasinya ya. Sederhana, ini pakai plugin kalender ya teman-teman. Tutorial aplikasi peminjaman aula. Buka Google Chrome atau Mozilla Firefox pada komputer Anda. Tunggu hingga halaman utama website muncul. Di kegiatan 4, penulis berkonsultasi dengan atasan sebelum melakukan sosialisasi aplikasi. Konsultasi membantu penulis untuk memilih cara sosialisasi yang akan dilakukan. Ini konsultasi lagi dengan mentor ya. Kemudian penulis menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi aplikasi. Penulis menggunakan modul aplikasi dan video tutorial sebagai alat bantu dalam melaksanakan sosialisasi. Penulis juga meminta izin kepada masing-masing kepala bidang untuk melakukan sosialisasi. Karena aplikasi peminjaman aula ini diperlukan untuk satu dinas, maka teman-teman untuk sosialisasinya ini perwakilan dari masing-masing bidang ya, agar nanti setelah jadi aplikasinya langsung bisa dipakai di masing-masing bidang. Seperti itu. Setelah itu, penulis melaksanakan sosialisasi di bidang cipta karya, bina marga, perencanaan, dan sumber daya air. Penulis menjelaskan tahap demi tahap penggunaan aplikasi teman saya dalam ini sosialisasinya di masing-masing bidang ya. Sosialisasinya secara manual aja, nggak pakai di aula, jadi ini cukup masing-masing bidang. Peserta juga bertanya dan memberi masukan kepada penulis di saat proses sosialisasi berlangsung. Kemudian video berikut. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika aktualisasi nanti teman-teman perlu mendokumentasikan banyak video ya. Jadi pastikan teman-teman juga ketika
mengerjakan aktualisasi, step by step-nya ada dokumentasi videonya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pengantarnya, teman-teman ya. Ini sebagai pemancing aja ketika teman-teman nanti akan membuat aktualisasi. Saya harap di pertemuan ini teman-teman banyak bertanya ya, karena nantinya ini problem yang paling banyak adalah di aktualisasi. Kalau misalkan MOOC itu kan sudah ada latihan soal dan jawabannya. Kemudian distance learning juga sudah ada contoh-contoh tugasnya dan contoh jawabannya. Jadi tinggal ikuti aja. Tetapi kalau aktualisasi, meskipun sudah ada contoh rancangan aktualisasinya, belum tentu nanti teman-teman bisa mengimplementasikan dengan baik. Karena kan problem di setiap unit kerja ini kan tentunya berbeda-beda ya. Hanya teman-teman sendiri yang tahu. Jadi silahkan di kesempatan yang baik ini teman-teman bisa bertanya sepuasnya ya. Kita tunggu sampai jam 10 nanti ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ari. Ya, baik, terima kasih Pak Bas. Ya, jadi mohon maaf ya tadi sedikit ada gangguan sinyal. Nah, ini untuk selanjutnya ini sebelum lanjut ya. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya lewat call, langsung aja yang raise hand bisa langsung raise hand, dan juga lewat chat bisa. Nah, ini sebelum kita sambil menunggu pertanyaan nih Pak, untuk teman-teman yang sudah masuk ini biasanya kan sudah diminta bekerja dan juga pastinya sudah ada pembekalan di bidangnya masing-masing. Nah, ini apakah berbeda dengan PKTB itu tersebut, Pak? Apakah nanti ada lagi seperti itu? Baik, untuk PKTBT ini kan panitianya dari BKPSDM. Kalau pembekalan di instansi kayak misalkan contohnya dirimu lah, kan pembekalnya hanya pembekalan teknis saja tentang penyuluh pertanian. Tugas-tugasnya ngapain aja, lokasinya, lokasi wilayah binaannya seperti apa, kan seperti itu aja. Tetapi kalau yang PKTBT ini lebih global. Jadi visi misi Bupati ini seperti apa sih? Oh, ini salah satunya misalkan menjaga kesediaan pangan. Nah, nanti diuraikan lagi di masing-masing perangkat daerah seperti itu. Jadi lebih global, bupati itu nanti arahnya kemana. Kemudian nanti dari situ ada renstranya, perencanaan strategisnya seperti apa. Kemudian nanti ada tata naskah dinas. Jadi surat itu kan ada nomor surat ya. Nomor surat itu kan ada formatnya sendiri. Oh, ini nomor surat, ini kode suratnya dulu, slash nomor agendanya berapa, baru misalkan kode unit kerja atau tahun. Itu masing-masing instansi itu tentunya aturannya beda-beda ya. Seperti itu, tetapi hampir mirip. Kemudian nanti bedanya surat, kemudian ada disposisi cara menanganinya, itu ada di pelatihan PKTBT seperti itu. Jadi lebih banyak lah yang perlu disampaikan. Ada juga nanti manajemen PNS. Di manajemen PNS nanti teman-teman diajari nih soal kepegawaian. Kemarin kan masih bingung nih izin belajar gimana, tugas belajar apa. Itu nanti silakan teman-teman bisa ditanyakan saat PKTBT. Kemudian kalau mau mutasi, kemudian ada pangkat jabatan itu apa, kenaikan gaji berkala itu apa, itu ada semua di PKTBT. Tetapi biasanya karena waktunya terbatas ya, jadi hanya lebih detail seperti itu. Ya, selanjutnya Pak, ini terkait tadi aktualisasi Pak, itu berarti memang wajib itu ya untuk dokumentasi dari awal pembuatan sampai nanti akhir sosialisasi seperti itu. Oke, jadi tergantung WI-nya, tetapi minimal ada beberapa video yang menjelaskan teman-teman sedang melaksanakan aktualisasi. Jadi misalkan nih Mas Arief di penyuluh pertanian, ya Mas Arief harus ini
harus misalkan sosialisasi ini di hadapan petani ada dokumentasinya, nggak cuma ngecap aja sewaktu seminar laporkan aktualisasi. Jadi ada dokumentasi fisiknya, minimal foto lah. Tetapi kalau misalkan teman-teman menginginkan nilai yang maksimal, ya harus dokumentasi video, tidak ada cara lain seperti itu. Lagi pula, kalau misalkan teman-teman ada dokumentasi video, itu saya yakin 15 menit ketika presentasi ini tidak terasa. Karena enak, teman-teman tinggal tinggal play videonya, kemudian dijelaskan secara singkat, lebih enak seperti itu. Dari mentor juga, mentor, penguji, coach itu langsung percaya aja, karena sudah jelas. Jadi misalkan nih, tahap pertama saya mengumpulkan bahan, ini ada videonya. Jadi tinggal menjelaskan tahap pertama saya mengumpulkan bahan ini, foto, video, kemudian konten-konten yang berkaitan dengan website, udah selesai. Ada videonya, videonya masih diputar, lebih enak. Kemudian tahap kedua saya membuat ini, mengimplementasikan, misalkan membuat desain websitenya, kemudian memasukkan kontennya seperti itu kan sudah ada videonya, sudah enak seperti itu. Mungkin nanti tahap implementasi membuat desain website itu mungkin durasinya 1 menit, kemudian nanti membuat ini memasukkan konten-kontennya durasinya 1 menit, kan enak ngomongnya cuma 1 kalimat, tapi videonya agak panjang. Jadi 15 menit presentasinya bisa maksimal. Seperti itu. Iya, baik, ini sambil menunggu lagi nih Pak, sepertinya belum ada. Ini masih pada bingung atau? Sepertinya masih belum ada yang bisa ditanyakan. Masih bingung, Pak. Mungkin perlu pemanasan. Kita pemanasan dulu. Setelah lama ini ya, setelah lama liburan, jadi memang rancangan aktualisasi nanti teman-teman bisa dilihat di member area, itu nanti sudah banyak rancangan aktualisasi yang bisa teman-teman di copy paste ya, seperti apa. Kemudian nanti juga saya akan update laporan aktualisasinya. Jadi saya kan ngambil rancangan aktualisasi ini kan angkatan yang sedang berjalan ya teman-teman, yang sedang latsar. Nah ini orangnya ini posisinya kebanyakan lagi distance learning. Distance learning kan butuh 1 bulan. Makanya setelah 1 bulan nanti saya juga akan update laporan aktualisasinya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti saya juga akan ini ya selalu update. Meskipun ini pertemuan terakhir, bukan berarti kita tatap muka terakhir ya. Secara teori ini sudah selesai tahapannya, tetapi saya juga akan tetap update untuk laporan aktualisasi, dan untuk konsultasinya akan saya berikan di kesempatan berikutnya. Misalkan nanti akan saya jadwalkan ya, bisa nanti berbarengan dengan yang batch kedua. Seperti itu. Ini sudah ada yang tanya Mas Arif di kolom chat. Iya sudah ini Pak, terkait contoh aktualisasi untuk tenaga teknis kefarmasian, asisten apoteker apa tidak? Ada tidak Pak? Wah banyak sekali. Ini sudah masuk ke Mbak Nani, sudah masuk di member area belum ya? Ini saya udah banyak banget asisten apoteker ahli pertama itu banyak sekali sih. Biar nggak hoax, saya share-kan ya, saya tunjukkan. Barangkali teman-teman masih bingung yang saya maksud seperti apa, mungkin belum dibuka. Oh di sini berarti sudah ada nih. Sebentar. Wah, lampunya goyang.
Nah, di sini ya, ini kurang besar ya teman-teman. Nah, saya cek screen dulu. Ini jadi tampilan di member area. Ini nanti teman-teman dibuka rancangan aktualisasi latsaknya. Nah, di sini nanti tadi kan tanya di tenaga kesehatan ya, asisten apoteker. Nah, nanti bisa dilihat di sini tenaga kesehatan. Wah, ini tenaga kesehatan ini banyak sekali ya. Nah, ini cari yang asisten apoteker di sini nomor 3 nih, asisten apoteker. Ini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ini contohnya, misalkan kita buka aja ya. Nah, ini contohnya. Ya, buku untuk optimalisasi pencatatan pembekalan informasi yang dipinjam oleh IGD. Seperti ini. Ini contohnya. Oke, jadi contohnya seperti ini untuk rancangan aktualisasinya. Kemudian ini sudah, ini ada lagi nih, ini Mas Dedi ini. Nah, optimalisasi penyimpanan pembekalan farmasi di gudang farmasi dan ruang pelayanan farmasi UPTT Puskesmas Keramat. Seperti ini. Ini ada lembar pengesahannya, kata pengantarnya, seperti itu. Jadi ini aktualisasinya sudah jadi. Jadi pastikan teman-teman ya sesuaikan aja di judul RA-nya ya. Di sini kan koleksinya banyak banget nih. Di sini koleksinya banyak ya teman-teman ya. Nah, di member area ini banyak. Ada tenaga kesehatan nih, tenaga kesehatan ada pengelola pelayanan kesehatan, dokter gigi, bidan, perawat, nutrisionis, radiografer, asisten apoteker, perekam medis, perawat gigi, sanitarian, fisioterapis, dokter, mediveteriner, kemudian apoteker ahli pertama. Kemudian ini ada tenaga teknis apa aja? Ini banyak sekali, ada analis bencana, Pranata TIK, Satpol PP, pengelola usaha pemasaran dan promosi, verifikator keuangan, penyuluh pertanian, pengelola keuangan dan pendapatan desa, pengelola usaha kepariwisataan, pengolah data pelayanan, pengadministrasi keuangan, analis pariwisata, analis investasi dan permodalan usaha, analis kelembagaan, penata laporan keuangan, arsiparis, peranata komputer. Nah, ini misalkan peranata komputer, ini ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya nanti sesuaikan aja lah kira-kira judul yang mudah untuk teman-teman ini ya, ATM, ATP kalau sekarang bukan ATM, amati, tiru, plek. Nah, misalkan optimalisasi penilaian survei kepuasan masyarakat menggunakan media Google Form di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Jadi nggak pakai program ya, nggak pakai program. Ini prakom tetapi nggak pakai program. Ini tinggal copy paste aja seperti ini, udah beres. Seperti ini, nggak usah neko-neko, ya, ikut aja apa yang sudah ada di sini. Kalau misalkan cocok, langsung copy paste aja. Ini salah satu contohnya. Sudah jadi nih teman-teman, tinggal ikuti aja. Saya nggak akan bahas one by one ya, secara ini apa semua jabatan karena sudah saya jelaskan di sini ya, apa contohnya sudah banyak sekali. Kemudian misalkan peranata komputer yang lain, misalkan kalau cewek kan biasanya nggak bikin program ya. Nah, ini optimalisasi website sebagai preview data dan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini optimalisasi website. Nah, ini ada form-formnya.
Sudah banyak. Jadi peranata komputer itu nggak harus coding ya teman-teman ya. Aplikasi kayak gini aja sudah bisa jadi aktualisasi. Kemudian ini optimalisasi media sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Nah ini yang dimaksud optimalisasi apa? Ya tentunya dari media sosial yang lama, yang vakum, sekarang sudah bisa normal kembali. Desain ininya apa tampilannya sudah diperbaharui, itu namanya optimalisasi, sehingga traffic kunjungan ini semakin bertambah banyak. Dari sebelumnya sedikit, sekarang sudah ramai. Itu namanya optimalisasi. Seperti itu. Ini sudah ada banyak sekali nih. Jadi ini websitenya, gambar pendukung. Nah, ini tampilan websitenya. Nah, dicoba aja ya nanti ya teman-teman, lihat dibuka sendiri di member area. Pokoknya jangan sungkan-sungkan aja. Teman-teman selalu buka ini karena saya akan update setiap bulan nih teman-teman nih. Nah ini upaya peningkatan efektivitas manajemen perbaikan alat kesehatan. Ini padahal peranata komputer loh, tetapi bisa ambil seperti ini, nggak harus membuat program seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait rancangan aktualisasi ya. Itu contohnya sudah banyak, silakan dibuka aja di member area. Silakan Mas Arif. Selanjutnya ini Pak, terkait durasi video tadi Pak, yang dokumentasi aktualisasi ini. Berapa ini Pak minimalnya? Bukan minimal, tetapi maksimal. Karena maksimal. Ini kan teman-teman ketika seminar, aktualisasi ini kan dikasih waktu 15 menit. Belum nanti untuk menyapa coach, mentor, kemudian penguji. Belum nanti pembukaan, membuka presentasinya. Berarti teman-teman untuk video maksimalnya 10 menit. Amannya 10 menit ya, maksimal. Seperti itu. Ya kalau misalkan tanya minimal ya minimalnya 5 menit aja. Nggak perlu banyak-banyak. Intinya 5 menit sudah boleh lah ya, udah cukup. Ya gitu. sudah mencakup semuanya. Selanjutnya ini Pak, untuk aktualisasi laser itu harus ada video dokumentasinya apa cukup foto dan PowerPoint saja? Nah, ini tadi. Nah itu kan sudah dijawab ya sebenarnya tadi. Kalau misalkan mau nilainya banyak ya video. Itu lebih maksimal. Karena apa? Bobotnya 60% teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalkan bobotnya karena besar ini teman-teman nggak maksimal, nggak bikin video, cuma foto. Foto kan nggak bisa ngomong, kalau video kan bisa ngomong. Nah, kalau bisa ngomong, ini kan sebenarnya kita punya bala bantuan nih. Ada yang ngomongin. Presentasi itu kalau misalkan online ini kan kita bisa manipulasi ya. Kita kasih skrip di depan kamera ini, kasih skrip kita ngomong kan bisa. Tetapi kalau tatap muka langsung kan nggak bisa. Makanya kalau ada video ini membantu sekali. Membantu teman-teman kan daripada di sini bingung, kadang lupa, grogi. Kalau ada videonya kan bisa ngomong sendiri. Lebih enak. Teman-teman tinggal ngasih tambahan-tambahan aja. Nggak perlu menjelaskan secara detail. Seperti itu. Selanjutnya ini Pak Bas, izin bertanya. Apakah untuk aktualisasi tahun ini tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti halnya aktualisasi tahun lalu yang menerapkan nilai-nilai aneka seperti itu? Iya, tetap sama. Ada nilai-nilainya. Dibuka aja di rancangan aktualisasi. Itu pasti ada. Ininya apa? Poin-poin. Dan itu nanti yang akan ditanyakan teman-teman. Bukan programnya hebat atau apa, tapi apa yang misalkan ini pertanyaan dari pengujinya, apa yang bisa Anda dapatkan, yang bisa implementasikan terkait aktualisasi yang Anda angkat dengan nilai-nilai core value ASN misalkan. Nah, teman-teman perlu menjelaskan, misal dengan adanya saya membuat aplikasi website misalkan, saya bisa memberikan
pelayanan, berarti kan berorientasi kepada pelayanan di masyarakat. Kemudian kompeten berkaitan dengan adanya berbasis website dari sebelumnya manual, informasi itu bisa tersampaikan dengan cepat. Seperti itu. Itu tergantung nanti narasi yang teman-teman perlu bangun ya ketika aktualisasi nanti. Next. Selanjutnya Pak, ini izin bertanya untuk video dokumentasi itu ketika konsul misalnya dengan mentor, apakah perlu bantuan orang lain? Nah ini tadi harus ini ya Pak, Enggak perlu lah. tripod ya Pak. Zaman sekarang pakai tripod beli yang 50.000 yang merek Yongteng atau apa itu kan ya meskipun mereknya ya tripodnya sederhana ya nggak apa-apa, yang penting gambarnya stabil bisa direkam gitu. Kemudian saat seminar aktualisasi apakah cukup video dokumentasi saja? Lalu bagaimana dengan laporan aktualisasinya? Oke, untuk laporan aktualisasi ini kan nanti jadi sebelum seminar itu kan teman-teman harus upload laporan aktualisasi beserta PPT-nya. Jadi nanti penguji itu sudah mempelajari dulu laporan aktualisasi teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman ketika aktualisasi, ketika seminar, tinggal ditayangkan aja dan dijelaskan secara singkat. Seperti itu. Kalau yang lakukan aktualisasi nanti kita akan perkembangan ya 1 bulan sekali kita akan update. Kalau yang ini kan baru rancangannya, nanti kita tunggu laporan aktualisasinya seperti apa, kita akan update kok. Tenang aja. Iya, ini selanjutnya member area di mana Pak? Ini tadi ya sudah saya share linknya saya share kembali ya, dikopikan kembali di grup tele. Jadi teman-teman yang itu sudah di-pin kok sebenarnya. Ya, sudah di-pin juga. Jadi yang mungkin emailnya belum masuk ya langsung request linknya saja ya. Nah ini untuk selanjutnya jadi ada istirahat atau tidak Pak? Berhubung juga mungkin ada teman-teman yang sedang ibadah sunnah Syawal atau gitu. 10 menit lagi, 10 menit deh. lagi. Kita lanjut saja, ini dari Kak Fitria ini. Maaf agak melenceng dari materi. Saya belum masuk kerja, NIP sudah ada tapi bagi SK hari Senin kemarin sudah ada sosialisasi latsar. Apakah mungkin akan latsar terlebih dahulu baru penyerahan SK dan masuk kerja, atau ada penyerahan SK masuk kerja terus latsar? Nah ini mungkin bagaimana Pak? Tetap Oke. SK dulu pasti ya? Ya tetap SK dulu teman-teman tentunya. Terus kenapa harus sosialisasi latsar dulu? Itu kan ibaratnya ngegah-ngegohke ya, ngegah-ngegohke itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi mumpung ibaratnya kita sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya. Jadi mumpung itu ada acara penyerahan, kemudian di bidang PSDM nunut istilahnya, ngikut ngisi acara sosialisasi latsar, karena mungkin yang bidang PSDM itu bidang diklat tidak punya anggaran sosialisasi latsar, jadi numpang seperti itu dijelaskan. Nah kemudian karena ini latsarnya ini durasinya lama sekitar 3 bulan dan ada MOOC-nya, maka dijelaskan pula di saat teman-teman penyerahan SK. Jadi di penyerahan SK teman-teman juga dikasih notif ya bahwa untuk persiapan membuka MOOC. Jadi silakan ketika teman-teman ini sudah dikasih pemberitahuan seperti itu, langsung aja dibuka MOOC-nya. Dibuka MOOC-nya dan ini dikerjakan MOOC-nya, evaluasi akademiknya. Saya yakin dalam waktu yang nggak lama, itu teman-teman nanti sudah akan melaksanakan distance learning. Seperti itu. Paling selang 1 bulan itu nanti sudah ada pemanggilan untuk latsar. Makanya teman-teman ini MOOC-nya kerjakan aja.
Selanjutnya Pak, izin bertanya, saya formasi operator siap ini Kak, dari Adit ini, baru masuk kerja Senin kemarin. Ada rencana buat aktualisasinya, rencana bikin video animasi sederhana terkait syarat pengurusan dokumen kependudukan, misal KTP dan lain-lain. Rencana buat ditampilin di ruang tunggu dan medsos. Mohon sarannya Pak, baiknya diganti yang lain atau tetap lanjut, karena sejauh ini baru itu yang kepikiran. Oke, biasanya di ruang tunggu itu kan ada TV besar ya. TV besar, apakah sudah ada belum untuk ininya, videonya? Kalau misalkan videonya belum ada, silakan nanti bisa dicoba aja membuat video animasi untuk syarat pengurusan KTP atau adminduk ya. Nah, nanti silakan nanti dibuat dulu prototipenya, nah kemudian dikonsultasikan ke atasannya. Seperti itu. Apakah dengan video ini bisa memberikan dampak manfaat bagi masyarakat atau enggak gitu. Kalau misalkan bisa memberikan dampak yang positif, silakan nanti bisa dilanjutkan ke jenjang aktualisasinya. Baik Pak, selanjutnya izin bertanya Pak Bas, untuk analis kependudukan dan pencatatan sipil, apakah ada contoh laporan aktualisasinya ini seksi kelahiran? Jadi teman-teman jangan terjebak di ini ya, di jabatan ya. Itu tadi kan saya tadi di Lela ada contoh ya, survei kepuasan masyarakat di Dinas Catatan Sipil. Itu bisa aja dicoba. Tadi itu dia itu jabatannya apa saya juga lupa ini. Tadi sempat kita buka kok di tenaga teknis ya teman-teman ya. Di mana yang pengolah data pelayanan apa ya? Oh enggak ada ini. Tadi ada kok yang ini, yang Prakom. Yang Prakom kayaknya. Prakom punya siapa ya? Nah, ini sebentar saya share screen kan. Mumpung bisa. Nah, ini optimalisasi penilaian survei kepuasan masyarakat menggunakan media Google Form di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini bisa aja meskipun ini jabatannya Pranata Komputer, untuk analis kependudukan dan catatan sipil bisa menggunakan ini. Ini sama aja kok. Seperti itu. Silakan dicoba aja. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya, dicoba aja. Coba aja diajukan ke mentornya. Kalau misalkan ACC langsung lanjut dan di copy paste aja. Seperti itu. Next. Selanjutnya ini Pak, izin bertanya untuk rencana aktualisasi dengan membuat infografis. Nah, ini nanti untuk sosialisasinya seperti apa? Sosialisasi itu jangan teman-teman diibaratkan kayak bikin pertemuan yang besar, itu nggak perlu. Jadi cukup ini beberapa orang atau misalkan di masyarakat ini di Dinas Tenaga Kerja ya Kerawang ya Mbak Aulifah ya, itu bisa nanti ketika ini di Dinas Tenaga Kerja itu apakah ada kayak pelayanan ruang tunggu ya, yang pembuatan surat kuning atau apa. Nah itu bisa nanti bisa dijelaskan. Jadi misalkan Mbak Aulifah berdiri di ruang pelayanan, ini menjelaskan ini ada infografis tentang ini, nanti seperti ini, cukup diambil sekali aja nggak apa-apa. Cukup diambil sekali bisa, atau dibuat videonya. Dibuat video, ada TV kecil di ruang pelayanan, tinggal diputar. Itu juga sama aja sosialisasi. Jadi sosialisasi nggak harus tatap muka secara langsung, bisa aja menggunakan media TV. Itu juga sosialisasi.
iklan itu juga bagian dari sosialisasi ya teman-teman ya. Oke, mungkin break dulu Mas Arief, belum Siap. ada pertanyaan. Ya, jadi sambil menunggu teman-teman bisa Kita langsung break bertanya chat nanti. 5 menit. Kita break dulu 5 menit. Oke, langsung lanjut lagi Mas Arief. Ya, baik Pak, ini sambil menunggu lagi nih Pak. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Oke, silakan teman-teman, mumpung ini kesempatan yang bagus ya untuk bertanya terkait laporan atau rancangan aktualisasi sebelum nanti teman-teman masuk dalam Latsar. Ini yang sudah mengikuti Latsar, sedang mengikuti Latsar, siapa aja ini? Ada kendala atau enggak terkait kemarin MOOC-nya, ada yang dapat, ada yang ini ya, 100% keluar, ada juga yang enggak keluar sama sekali juga ada. Ya, itu memang bejo-bejonan ya, untung-untungan ya teman-teman ya. Ada yang dapat keluar semua, ada yang keluar sebagian, atau bahkan ada yang tidak keluar sama sekali, karena kan bank soalnya terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah ini ada Mbak Fani, ini hari kemarin sudah pembekalan dan sosialisasi besar. Oke, siap. Kemudian ini ada yang minta tips ini Pak menentukan isu aktualisasi. Tips mini combo. Jadi tips untuk menentukan isu aktualisasi ini Mas ya, Taufikul Yusofa ya, Mas Taufik ya. Bisa disebutkan nggak jabatannya apa, kemudian penempatannya di mana, biar kita bisa lebih enak ya ngasih contohnya. Karena kalau misalkan luas juga agak bingung nih. Penempatannya di mana? Misalkan di dinas, sub bidang apa ya, seperti apa ya. Bina Kehidupan Agama, berarti di Kemenak. Oh, di Seda. Di Seda berarti di ini ya, Kesra. Oke, analis kehidupan agama. Jabatan analis bina kehidupan agama. Kalau misalkan dalam bentuk infografis, berarti grafis atau misalkan video bisa juga dibuatkan video tentang kerukunan umat beragama. Tetapi yang dimaksud kerukunan umat beragama itu kan di kabupaten atau kotanya Mas Taufik ya. Kegiatan-kegiatannya apa aja bisa dibuat video kompilasinya, Mas. Jadi coba ditanyakan di situ untuk kerukunan umat beragama di situ ada videonya nggak selama ini kegiatan-kegiatannya. Misalkan ada kegiatan bakti sosial atau kegiatan ini doa bersama atau seperti apa bisa dibuat kompilasinya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Atau video tentang sosialisasi biar kita tidak kena isu sara seperti apa. Itu salah satu contohnya. Video animasi tentang biar kita tidak terprovokasi isu sara seperti apa. Itu juga bisa. Next, Mas. Selanjutnya Mbak Fani nih Pak, asal apa ini tadi yang tadi asal sudah dapat pembekalan ASAK bisa langsung akses MOOC. Nah ini tapi dari BKP SDM-nya ditegaskan mulai tanggal 23 Mei. Nah itu baiknya seperti apa Pak? Oke, jadi mulai tanggal 23 Mei ya, 23 Mei sebentar lagi ya. Bisa dicoba dulu untuk membuka MOC-nya, pastikan sudah bisa login. Kemudian nanti dibaca-baca modulnya, diperoleh tropinya,
minimal kan 32. Jadi Mbak Fani ini paling tidak perolehlah tropinya sekitar 50 biar nilainya maksimal. Kemudian nanti pas di tanggal 23 langsung ikut aja evaluasi akademik. Seperti itu, nggak apa-apa. Karena sebenarnya BKPSDM itu tidak tahu ya aktivitas yang dilakukan teman-teman. MOC ini hubungannya antara teman-teman dengan pihak LAN langsung. Bahkan penyelenggara diklat atau BK di BPSDM atau di Pusdiklat itu dia tidak bisa mengawasi aktivitas kita. Itu nggak bisa. Next. Sampai saat ini belum nemu ide judul latsar, padahal sudah kasih penjelasan dari kemarin. Nah ini Pak, mungkin Mas Wianto bisa dibantu jabatannya apa? Kayaknya Prakom di kecamatan ya. Mas Wi. Sudah ada kok Mas. Ini kan nggak harus nunggu kecamatan ya, nanti bingung lagi. Jadi kalau misalkan ada website, ambil aja. Website kan sudah ada itu tadi, optimalisasi website. Atau optimalisasi media sosial, itu juga bisa. Idenya. Atau yang kemarin saya bilang membuat aplikasi ini apa? Bukan membuat aplikasi, tetapi membuat pelayanan online berbasis WA, itu juga bisa. Tapi yang saya berikan kan belum ada aktualisasinya ya, belum ada rancangannya. Nah, kalau yang ini kan sudah ada rancangan aktualisasinya, sudah ada teksnya. Jadi tinggal diedit-edit aja. Seperti itu. Itu jauh lebih mudah. Next. Selanjutnya Pak Bas, saya Ludia nih, Prakom di Dispusipda Jabar, bagian kepegawaian umum dan humas. Kemarin saya diminta untuk membuat otomatisasi surat kenaikan gaji berkala. Jadi file Word dan file Excel bisa sinkron isi datanya. Apakah itu bisa masuk dalam rancangan aktualisasi? Lebih mudahnya bikin aja pakai ini ya. Word sama Excel digabungkan jadi satu. Itu kan kadang si Word-nya itu mencari file Excel-nya, file source-nya berupa Excel. Lebih baik pakai, kalau saya lebih baik pakai Microsoft Access aja, sekalian dibuat ininya, tabelnya, dibuat formnya, kemudian dibuat langsung klik cetak seperti itu. Jadi lebih enak. Atau crash, lebih baik satu aja. Bisa pakai Access atau bisa menggunakan Excel. Seperti itu. Selanjutnya Pak Bas, izin bertanya ini. Saya masuk kerja awal Juni dan direncanakan pertengahan bulan ini berarti ini ya, latsar. Apakah boleh mengerjakan MOC dari sekarang atau nunggu latsar seperti itu? Oke, masuk kerjanya kan Juni. Aksesnya Juni aja. Aksesnya Juni aja. Jadi mulai Juni silakan diakses. Seperti itu. Kalau sudah masuk baru boleh. Jadi kalau sudah masuk tetapi belum dapat jadwal MOC, itu kalau menurut saya silakan akses aja. Tetapi kalau belum masuk kerja ya jangan. Nanti ketika ya sudah masuk kerja langsung akses. Jadi lebih enak nih, statusnya sudah masuk kerja, sudah dapat poin seperti itu. Next. Selanjutnya ini, Pak izin bertanya, saya prakom di LPSE sedang berjalan latsar. Apakah bisa ganti isu Pak di agenda 2 jika kemarin agenda 1 sudah disubmit? Nggak masalah, ganti aja nggak apa-apa. Sebelum rancangan aktualisasi itu bisa ganti ya, teman-teman ya. Jadi
di agenda 1, agenda 2 itu kan sebenarnya teman-teman baru menggali masalah. Karena di unit kerja kan masalahnya banyak ya, nggak mesti satu. Jadi ketika nanti di aktualisasi Latsar, itu teman-teman lebih lebih cocok sama judul yang ini, ya silahkan ganti aja nggak apa-apa. Ketika nanti agenda 4, ketika membuat rancangan aktualisasi, silahkan diubah aja. Masih belum ada lagi nih Pak Bas. Ini biasanya Mas Taufik ya? Atau Taufiknya Mas kalau beda sepertinya Pak. Taufik yang satu pakai video. Atau teman-teman ada yang kemarin sepertinya ada yang kesulitan ini Pak, apa namanya, soal MOC yang 42 passwordnya. Oke, untuk passwordnya Bas Channel ya. Ya, ini passwordnya saya ketik dulu. Password Google Form itu sama ya, yang kemarin saya share. Baik 1, 2, MOC. Bas Channel. Kemudian password PDF. MOOC 1. Nih, sudah saya kasihkan. Ini saya sengaja buatkan link Google jadi soal-soal MOC pakai Google Form biar teman-teman nanti bisa dicoba-coba. Kalau di Tismin cuma 1 kali, jadi kasihan, nggak bisa diulang-ulang. Kalau ini kan sepuasnya bisa diulang-ulang ya, teman-teman. Enaknya di situ. Nanti bisa dicoba aja. Di tempatmu belum ada sosialisasi Latsar, Mas Arif? Kalau awal sosialisasi dari BKPSDM itu sempat ini Pak, bilangnya sekitar Juni, cuma memang kepastiannya belum ada sampai saat ini. Oke, Juni berarti ya awal Juni lah ya, berarti kabari sosialisasi. Ya, jadi sama sekali belum ada, tapi sudah mulai pembekalan terkait bidang pekerjaan. Besok di tanggal 23 itu ada pembekalan terkait e-kinerja, terus di tanggal 24 sampai tanggal 26 itu ada pembekalan terkait penyuluhan. Jadi langsung studi kasus ke lapangan. Tapi narasumbernya kan bukan dari BKPSDM ya? Bukan, dari kantor dinas. Oh, berarti inisiatif dari kantor aja. Betul, inisiatif dari kantor. Berarti nggak ada kaitannya dengan Latsar? Belum, Pak, sama sekali, karena memang yang dikejar kan seperti biasa Pak, cuan dulu Pak. Jadi memang pembekalan e-kinerja itu nanti tujuannya buat pemberkasan TPP-nya Pak, salah satu poin pertimbangan TPP. Oh ya, buat teman-teman besok itu kita akan ini ya, tentang trik menggandakan uang gaji ya. Silakan kalau misalkan mau berminat ikut, tinggal share aja ya Mas Arif ya. Nanti kita akan sharekan ke grupnya. Jadi nanti saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk melipat gandakan gaji. Jadi apa yang teman-teman gaji itu kan biasanya cepat habis ya tiap bulan ya. Nah itu saya akan berikan tipsnya biar teman-teman ya paling enggak dalam 5 tahun pertama itu teman-teman minimal sudah bisa mendapatkan rumah ya. Gimana cara mendapatkannya? Nah itu nanti saya akan berikan tipsnya. Misalkan bagaimana menyisihkan uangnya, kemudian uangnya itu mau diputar itu seperti apa, bagaimana cara investasi, meskipun gaji kita itu kan
gaji kita kan terbatas ya teman-teman ya. Gaji kita terbatas, kita kasih ke instrumen apa. Jadi saya nggak ngajarkan ini ke saham atau misalkan ke deposito atau kita enggak, sama sekali enggak. Kita bagaimana melipat gaji yang kita terima dengan memutar otak ya teman-teman ya, bukan memutar gaji, memutar uang, tapi memutar otak. Jadi insya Allah lah nanti kalau teman-teman ikut ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan insight bagaimana cara mendapatkan gajinya itu bisa berlipat-lipat dan bisa digunakan untuk misalkan bagi teman-teman yang belum punya rumah itu insya Allah bisa dapat rumah seperti itu. Nah ini untuk pelaksanaannya besok Minggu ya 10.30 sampai jam 12. Nanti akan saya berikan rahasianya. Ini gratis ya teman-teman ya. Syaratnya cukup share iklan kelas Latsar ini ke grup CPNS teman-teman. Seperti itu. Iya, itu tadi buat sekilas iklan ya sambil menunggu teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya dan juga ada keluhan atau mungkin kendala ini ketika Latsar, bisa langsung saja ya. Jadi memang untuk kali ini sudah bisa langsung saja kalau memang sudah ada keluhan terkait Latsar ya. Jadi untuk yang MOC dan lain sebagainya, nah ini bisa ditanyakan juga meskipun tidak sesuai materi ini gitu. Oh ya, kemarin itu kan di angkatan 2021 ya di Kabupaten Projo itu sudah mulai MOOC. Nah, saya baru tahu nih kendala ketika belum bisa login. Jadi maaf password atau Anda salah. Nah, itu penyebabnya ternyata ya ada 2 penyebabnya. Bisa karena web istilahnya API dari BKN, API, IPA itulah istilahnya, application protokol internet atau apa itu. API atau web service BKN itu tidak terkonek dengan web service-nya LAN atau aplikasi Suwajar LAN. Itu yang menyebabkan tidak bisa login. Atau yang kedua, itu penyebabnya adalah status PNS-nya tidak aktif. Nah, tidak aktif di sini, ini ternyata ini belum diaktifkan di aplikasi MySAPK. Nah, aplikasi MySAPK itu apa? Jadi MySAPK itu adalah aplikasi sebagai penghubung antara unit kerja, antara instansi dengan BKN. Jadi di aplikasi MySAPK itu status teman-teman itu ditulis itu belum aktif. Kenapa? Karena dari pihak BKPSDM-nya itu belum menuliskan tanggal TMT dan nomor SK CPNS teman-teman. Seperti itu. Ternyata penyebabnya itu. Kemarin itu hampir setengah lebih, itu satu angkatan, berarti sekitar 50-an, nggak bisa login ke MOC-nya. Ternyata statusnya belum aktif dan setelah diinput sama teman saya, itu ternyata sudah bisa login, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kendala seperti itu, MOC, silakan dilaporkan ke pihak BKPSDM-nya, apakah status CPNS-nya sudah aktif atau belum. Di aplikasi MySAPK sudah diinput belum untuk tanggal CPNS dan nomor surat SK CPNS-nya, seperti itu. Nanti ditanyakan seperti itu ya teman-teman ya, barangkali sampai detik ini belum bisa login MOOC, seperti itu. Di samping teman-teman juga lapor ke bit.ly/htmooc, seperti itu. Ya, ini masih belum ada yang ingin bertanya lagi. Atau memang tidak ada kendala ya Pak? Mungkin karena memang
ikut kelas ini jadi tidak ada kendala sama sekali nih, Pak. Mungkin karena terlalu Ya. banyak materi yang kita sampaikan, Mas Arif. Oh gitu. Jadi yang di member area itu kan saya yakin belum semuanya ya mengakses di member area. Padahal di member area itu ibaratnya kayak harta karun loh teman-teman. Nggak ada itu, teman-teman cari di internet itu belum ada rancangan aktualisasi yang berakhlak loh ya. Kalau aneka itu banyak, kalau yang berakhlak itu masih sedikit sekali. Karena memang angkatan pertama itu saya ibaratnya nyadap ya, aktualisasinya saya posting ulang di member area supaya teman-teman bisa selangkah lebih maju lah. Ikut kelas ini saya yakin selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang nggak ikut kelas latsar. Dan yang pasti lancar tanpa kendala ini ya, Pak. Ya, insya Allah nggak bingung lagi lah. Kalau bingung sedikit-sedikit wajar lah, tetapi Ya, saya yakin sudah gamblang ya, sudah jelas apa yang perlu teman-teman kerjakan selama mengikuti latsar, mulai dari MOC, tugas-tugasnya seperti apa, kemudian membuat aktualisasi, itu juga sudah ada contoh-contohnya. Kan tinggal ikut aja. Kalau misalkan kendala teknis wajar ya teman-teman ya, misalkan jaringannya lemot atau misalkan susah ketemu mentor yang galak, itu ya sudah konsekuensi lah di dalam kehidupan ya seperti itu, tidak ada yang lurus. ya ini Pak ada yang tanya Pak untuk nanti ketika sudah mulai latsar ada kendala boleh minta bimbingan tidak? Nah ini. Masih bisa ya Mbak Nani. Jadi nanti sistemnya setiap bulan nanti kita akan agendakan ya kayak kita nggak usah formalitas materi lagi, tetapi dari masing-masing peserta, dari alumni lah istilahnya, alumni, Mas ada kendala tentang ini, misalkan saya membuat aktualisasi ini, kendalanya di sini. Dan kendalanya kan biasanya bukan kendala teknis, tetapi biasanya kendala misalkan atasan saya galak atau atasan saya itu terlalu mintanya gini, solusinya seperti apa? Biasanya seperti itu. Nanti kita akan kasih slot setiap bulan ya. Setiap bulan kita gathering, tanya-tanya, seperti itu. Jadi lebih rileks gitu. Seperti itu ya Mbak Nani. Jadi jangan khawatir, nanti di awal bulan kita akan buatkan acara spesial khusus untuk alumni. Nah ini terima kasih Pak Bas ya sama-sama. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain untuk permasalahan aktualisasi atau mungkin MOOC. Kalau distance learning itu berarti lancar-lancar aja ya Pak, kendalanya jarang gitu lah ya Pak kalau distance learning. Iya, saya yakin nggak ada kendala. Wong agenda 1, 2, 3, 4 udah ada contoh tugasnya, sudah ada jawabannya. Terus yang mau dibahas apa coba? Teman-teman tinggal ini apa istilahnya menulis ulang dan menyesuaikan aja, itu sudah berhasil lah saya pikir. Jadi makanya yang ini apa yang saya menekankan aktualisasi ya karena aktualisasi yang pertama nilainya besar, yang kedua kendala di masing-masing unit kerja itu tentunya beda-beda. Berbeda ceritanya kalau MOC, distance learning itu kan sudah ada contohnya. Tinggal di ini aja diperbaharui di ATM atau ATP sudah jadi. Atau mau di ini lagi Pak mungkin dijelaskan isi member area dari awal MOOC-nya itu dalam tugasnya itu agar biar teman-teman nanti ada gambaran. Nah ini untuk latsar itu nanti tahapannya di mana dan ini hacknya yang sudah cracknya yang kita kasih itu kan sudah ada di dalam semua. Oke, saya share screen dulu.
Ini terlalu kecil ya teman-teman ya. Saya kurang tahu Iya, Pak. untuk zoom-nya. Cukup kecil-kecil juga. Cukup kecil ya. Yang ini aja lah, yang versi web aja. Iya, Pak, betul, yang di link Google Drive, jadi bisa teman-teman langsung buka di Oke, situ. saya ini. Oke, sebentar. Nah, ini adalah member area ya, tampilan dari member area di sini. Di sini ada rancangan aktualisasi Latsar, contoh soal MOC, kemudian materi Latsar berakhlak, kemudian tugas individu Smart ASN, tugas aktualisasi nilai berakhlak, tugas kelompok analisis isu instansi dan bela negara, tugas analisis isu instansi dan bela negara. Mungkin ini tugas individu ya. Kemudian ini tugas kelompok analisis kasus, tugas kelompok nilai berakhlak, contoh tugas Latsar distance learning, kemudian tugas Latsar, macam-macam. Ini nanti tinggal diobok-obok aja ya. Terserah nanti teman-teman bisa dicoba di sini. Misalkan ini materinya ya, yang kemarin yang saya share. Ini sama aja materi MOC, kemudian tugas individu di sini ada. Ini per orang ini banyak sekali nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nih teman-teman, tinggal dibuka aja ini tugas individunya. Ini membuat podcast ini tampilannya. Wah, ini perlu download dulu ya, nggak bisa langsung play di sini. Oke, kemudian nanti di sini membuat hasilnya seperti ini. Tugas individu. Nah, ini kayak gini kan tinggal di copy paste aja ya. Ya, memang instansinya beda, tapi teman-teman bisa menyesuaikan lah. Bisa menyesuaikan aja. Seperti ini. Ini tugas-tugasnya. Banyak banget kok teman-teman. Ini nanti di sini akan saya tambahkan ini ya, ini kan rancangan. Kemudian ada aktualisasi Latsar. Tenang aja, tinggal ditunggu aja bulan depan ya, sudah ada aktualisasi Latsarnya. Untuk update-nya itu di sekitar awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan biasanya besok, Pak? Kita kan gini ya, jadi update-nya menyesuaikan dari link sumber yang saya ambil gitu kan. Saya kan mengamati nih pergerakan Latsar, termasuk di unit kerja saya, kemudian di lembaga diklat. Diklatnya seperti apa, kita sesuaikan. Kalau misalkan ada perbaruan, langsung saya update, seperti itu. Tetapi biar saya nggak menjanjikan yang berlebihan, anggap aja saya update-nya bulanan, seperti itu. Tetapi saya yakin, ya misalkan 2 minggu lagi ya sudah ada. Tetapi kan lebih mudahnya untuk ke teman-teman update-nya bulanan seperti itu. Karena kan tidak semua angkatan itu ada prakomnya. Kan yang dimintai teman-teman kan prakom. Sementara jabatan yang lebih banyak ini guru, kemudian tenaga kesehatan. Itu yang paling banyak saya update. Kalau tenaga teknis agak jarang ya, karena kan memang formasinya memang sedikit tenaga teknis yang di tahun 2021 itu kan sedikit. Tetapi akan pasti ada penambahan kok. Jangan khawatir. Setiap bulan pasti ada penambahan. Nah, ini sudah ada yang feedback ini, Pak, terkait amunisi Latsar ini sudah siap ini. Nah, ini satu link saja cukup ini. Nah, ini buat teman-teman tinggal nunggu jadwal invasinya. Wah, ini mau invasi kemana ini? Ke Ukraina. Sebelumnya terima kasih banyak ya, sama-sama. Untuk link tersebut ya silahkan dengan bijak ya teman-teman ya. Disimpan aja khusus untuk kalangan sendiri. Takutnya nanti bisa senjata makan tuan nih teman-teman ya. Mending disimpan aja buat buat amunisi Mas Adit dan teman-teman.
Nanti ketika ada tugas bisa mengerjakan sendiri, udah enak. Apalagi kan ini latsarnya kan online ya. Online teman-teman dibebas tugaskan. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk istirahat atau misalkan mau di sisa waktunya bisa jalan-jalan atau bisa menikmati lah. Menikmati enaknya jadi PNS seperti apa. Seperti itu. Jadi kan lebih enak. Kalau misalkan teman-teman nggak ikut kelas ini kan waktunya habis buat mengerjakan tugas. Kalau ini kan ada gambaran, sudah ada contoh, tinggal diikuti aja, tinggal diperbaharui aja data-datanya seperti apa kan lebih enak. Dan sebenarnya meskipun teman-teman belum mengikuti Latsar, ini tugas-tugasnya aja bisa diganti Mas Arif. Jadi tugas agenda 1 yang agenda 2, 3, 4 diganti aja yang narasinya itu, diganti aja dulu, contoh-contohnya disesuaikan dengan unit kerjanya. Ketika nanti distance learning itu tinggal di play aja, sudah enak. Itu kalau mau mencuri start ya, lebih enak seperti itu. Saya yakin soalnya sama kok. Itu kurikulumnya sama dari LAN. Wong WI-WI-nya juga diklat di LAN semua kok sama, satu sumber. Nggak mungkin akan berbeda jauh. Betul Pak, tadi barusan kepikiran mau tanya, kira-kira ada tugas-tugas apa saja sih yang teman-teman yang belum latsar ini bisa cicil, jadi sehingga nanti bisa lebih efisien dan juga pasti lebih lebih ringan lah ketika latsar berjalan seperti itu. Oke, kemudian ini ya Mas Arif ya, ini kan Mas Arif dan teman-teman kan sudah dapat linknya. Sekarang coba percaya ya bukan percaya, maksudnya buktikan kata-kata saya. Sekarang dikerjakan untuk yang distance learning, disesuaikan dengan unit kerjanya. Kemudian nanti ketika latsar distance learning, coba di minggu kedua. Biasanya minggu pertama itu nanti agak tugas kelompok, tapi minggu kedua, 3, 4 pulang kampung aja. Pulang kampung menikmati ini kan enak. Jadi tugas-tugasnya sudah siap, sudah hampir sama. Nah, nanti silakan yang perantauan itu pulang kampung aja, udah menikmati. Tugasnya sudah ada, rancangan aktualisasinya sudah siap, udah pulang kampung. Nah, menikmati liburan ini 3 bulan. Kan acaranya online, yang penting kan syuting. Dan sudah dibebas tugas kan, enaknya di situ. Nah, itu keuntungan lain teman-teman mengikuti kelas latsar. Itu tipsnya di situ. Mungkin teman-teman yang sudah pasti dapat jadwal terlebih dahulu ini Pak, mau ingin mencobanya membuktikan. Iya, nggak masalah teman-teman. Selama teman-teman bisa on di kamera, pulang kampung aja nggak apa-apa. Tapi di saran saya di minggu kedua, karena minggu pertama itu biasanya ada upacara pembukaan atau tugas kelompok. Biasanya nanti ada dinamika kelompok atau apa itu, pembuatan kelompok kan biasanya minta ketemuan atau apa, nggak enak. Tetapi nanti minggu kedua, 4 itu teman-teman sudah bisa pulang kampung. Pulang kampung aja kalau misalkan ditanyain, loh kok ke pulang kampung ada acara keluarga gitu aja. Kan secara kedinasan nggak bisa diganggu gugat karena sudah ada surat tugasnya ya teman-teman. Berarti full itu untuk minggu kedua sampai keempat itu tugas individu berarti itu Pak? Tugas individu dan kelompok. Tetapi yang minggu kedua, 3, 4 itu kan tugas kelompoknya nggak perlu tatap muka. Pakai Zoom meeting aja bisa. Kan dikasih masalah aja. Tetapi yang pertemuan pertama, minggu pertama itu kan ada bela negara nih. Ada yang tugas kelompoknya ini latihan upacara, PBB, atau membuat video atau apa. Nah, tentunya kan harus janjian nih, harus ketemu langsung. Tapi yang minggu kedua, 3, 4 itu kan materinya biasanya analisis masalah ya. Analisis masalah dikasih ini masalah, kemudian dianalisa.
Nah, proses nganalisa ini kan pakai Zoom meeting aja bisa, nggak perlu tatap muka. Ya baik Pak, ini ada yang tanya juga selain menggunakan Filmora nih, edit videonya pakai apa Pak? Ya, sudah pernah dibahas ya, untuk yang video, gunakan yang paling mudah. Bisa pakai Filmora, KineMaster. Kalau misalkan punyanya HP, biasanya kan kalau di HP lebih cepat ya, kalau HP-nya bagus, lebih enak, itu bisa pakai KineMaster atau Viva Video, tapi yang Pro ya, yang Pro, karena kalau Viva Video yang gratisan itu nggak bisa Full HD, resolusinya kecil, jadi bisa download yang Pro, cari yang Pro. Kemudian kalau yang PC, kalau bentuknya tutorial, kalau saya sukanya Camtasia, itu lebih ringan. Kalau yang sudah berat ya pakai Adobe Premiere atau pakai DaVinci Resolve atau apa, itu kan lebih berat. Tapi kalau untuk laser pakai yang sederhana aja lah, pakai Filmora atau Camtasia. Seperti itu. Atau pakai aplikasi edit video bawaan Windows 10 juga bisa. Kalau cuma ngasih caption, cuma insert suara, itu pakai itu sudah mumpuni kok bawaannya. Ini ada yang tanya lagi, Pak Bas, untuk distance learning jadwalnya benar-benar dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, apakah itu harus online? Terus semua kegiatan kita sehari-hari dalam kegiatan mandiri, soalnya udah ada jadwal kegiatannya Pak Bas. Oke, saya jelaskan ini ya. Saya jelaskan kronologinya. Jadi dulu ketika zaman COVID melanda negeri Wakanda gitu ceritanya, itu tahun 2020 ya. Awal. 20 awal. Nah, itu kan kurikulumnya masih aneka. Nah, di lain pihak, di LAN sendiri, ini masih bodoh. Kurikulum apa yang cocok di masa pandemi. Nah, waktu itu kurikulumnya kan masih aneka yang lama. Ada yang sedang berjalan lancar, ternyata di tengah jalan ada PPKM, PSBB. Ada yang sudah dijadwalkan lancar, ternyata ada PPKM, PSBB. Akhirnya kan pihak panitia penyelenggara belum punya panduan yang fix. Kira-kira di masa pandemi seperti apa? Mereka hanya tahu, oh kegiatan yang biasa sehari-hari teman-teman lakukan dicoba secara online. Hasilnya apa? Hasilnya panitia yuk, coba kamu bangun subuh direkam di video, kemudian lari pagi seperti itu. Nah, kemudian dari itu kan LAN, ini kayaknya kayak gini, kita perlu kurikulum baru. Makanya muncullah kurikulum berakhlak, kemudian ada sistem blended learning, ini untuk mengakomodir seperti itu. Alhasil sekarang latsar itu jauh lebih enak ya teman-teman ya. Teman-teman ketika ini ada yang setiap hari Zoom meetingnya tetapi ya nggak lama-lama kok, paling 2-3 jam. Ada yang selama 22 hari kerja Zoom meeting itu hanya 9 kali. Seperti itu. Lainnya apa? Lainnya ya dikasih tugas dan biasanya Zoom meeting bersama kelompok seperti itu. Jadi nggak jam 5 pagi sampai jam 10 malam, itu paradigma lama, itu kurikulum lama teman-teman. Sekarang nggak seperti itu. Zoom meeting cukup 2 jam atau 3 JP. Itu kan cukup efisien ya. Makanya teman-teman rugi nih kalau misalkan ikut kelas lancar ini merantau nggak pulang kampung. Jadi minggu kedua sampai minggu keempat bisa dimaksimalkan untuk pulang kampung. Seperti itu. Nanti sebelum ini, ketika pembimbingan rancangan aktualisasi, itu teman-teman sudah pulang ke unit kerjanya, seperti itu. Jadi enak, bisa 2 minggu lah, 2 minggu lebih berada di rumah. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Bas. Ya ini mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Nah ini terkait
tahapan latsar ya. Jadi tidak fokus ke aktualisasi ya, mungkin karena memang sebagian masih belum sampai tahapan itu Pak. Mungkin nanti teman-teman yang berkendala dengan aktualisasi akan dilanjutkan setiap bulan sesi khusus seperti itu ya Pak. Ya, ya kita lebih bukan konsultasi ya, gathering aja lah. Lebih apa? Lebih ini ya, lebih ringan, lebih rileks. Kalau konsultasi kayaknya gap di antara kita kan terlalu jauh. Tapi kan saya memposisikan sebagai teman ya, sebagai teman belajar, bukan sebagai konsultan yang ahli seperti itu enggak, tetapi sebagai teman aja. Ada kendala apa kita akan coba atasi bersama seperti itu. Kita tunggu 5 menit lagi Mas Arif. Kalau enggak ada ya kita cukupkan sekian seperti itu. Kemudian untuk rekaman nanti besok Selasa ya teman-teman ya, karena kan ini agendanya padat. Hari Senin masih libur, kemudian saya juga masih ada acara nih, mau keliling juga ke rumah nenek ya, bersama Bapak Ibu mau ke sana. Ini Seperti berarti itu. lebaran ketupat yang kedua berarti ya Pak. Wah, bukan ketupat lagi. Udah jadi nasi lah. Lebaran bubur. Atau mungkin sambil mau field trip ke Pamekasan Pak. Kadoan masa sampai Pamekasan. Bensinnya boros. Ini gaji 13 biasanya dirimu lebih update nih masalah cuan-cuan. Sementara yang dikejar masih TPP Pak. Oh, TPP ya. Oh Iya iya, makanya informasi aja nih. Ternyata ini di Pamekasan itu TPP untuk CPNS sudah keluar juga. Dan dijadwalkan dapat ya Mas Arif ya. amin insya Allah Nominalnya harapannya. berapa Mas Arif? 7 juta berapa? Belum tahu Pak, itu kan yang dikejar rapelan yang PNS dulu. Kalau CPNS belum. Oh gitu. Wah jadi sultan ini. It- itu sih CPNS sih golongan 8 sih sekitar mungkin hampir 2 juta. Kalau Kayaknya tidak anu loh Mas Arif. Untuk yang CPNS kan posisinya masih grade betul, laksana ya. betul belum sekitar belum jadi fungsional. Berarti grade-nya grade 7 dirimu. Grade 7 kayaknya. Grade 7. kemungkinan ya, kemungkinan Pak. Mm-mm. Tapi kalau yang Ya grade ya, 7 kalau di Pamekasan 7 juta toh. belum lihat lagi peraturannya Pak nanti Pak. Tapi kalau tidak salah tidak sampai lah Pak. Tidak sampai kayaknya Pak. Enggak, 7 juta dibayarkan 6 bulan sekali. Oh iya, mungkin iya betul. Dirapel. Makanya sistemnya kalau sini kan dirapel. Jadi yang untuk CPNS masih belum, masih dikejar yang PNS dulu. Oh gitu. Mungkin yang CPNS di Ini tahap saya aja 2. Mas Arif. Ini yang komputer yang saya pakai ini mau tak buat ini kan Bitcoin atau mining Ethereum kayaknya. Nah ini nanti mau menunggu ke Jogja minggu depan lah. Minggu depan mau ke Jogja, nanti aku pakai yang Asrock Disk Mini itu. Nah, lumayan lah. Ini kan Bitcoin lagi turun ambles nih, jadi harga VGA kan turun. Nah sembari harga VGA turun kita masuk. Nah nanti kita pasang 4 VGA. Pasang 4 VGA lumayan bisa cuan. Seperti itu. Itu penggantinya TPP.
Ya, baik Pak Bas. Oke, mohon maaf nih gangguan giliran ini. Mungkin belum stabil ya, masih banyak ini ya Pak. Di sini masih banyak belum yang mudik juga masih sedikit, yang balik maksudnya. Ya, baik Oke, ini. kita sudahi aja ya Mas Arif ya. Sudah mendekati, kita closing aja. Ya, terima kasih Pak Bas. Jadi untuk ilmunya, jadi untuk tahapan latsar ya kita sudah melalui pertemuan demi pertemuan. Jadi teman-teman kembali lagi tadi kalau masih bingung atau apa, nah itu tadi sudah dijelaskan juga, sudah ada link membernya. Jadi teman-teman tinggal buka di situ. Jadi untuk pertama latihan MOOC sudah ada soal-soal latihannya. Selanjutnya di tahap selanjutnya sudah distance learning, sudah ada juga materi tentang bela negara seperti itu. Nah ini teman-teman tinggal dibuka aja, terus juga tugas dan juga contoh jawabannya juga sudah ada. Jadi tinggal teman buka, tinggal disesuaikan dengan jabatan formasinya dan juga tugas yang diberikan seperti itu. Selanjutnya rancangan aktualisasi. Nah, ini untuk rancangan aktualisasi teman-teman juga kembali lagi buka aja, udah ada contohnya. Jadi teman-teman mau pilih yang mana, amati, tiru kalau kata Pak Bas, plek ya, amat kalau Tiru bahasa plek Jawa. Nah, plek itu sama persis. KTP. Ya, tidak ada perubahan, paling berubah namanya saja, nama dan juga pemdanya. Jadi teman-teman gampang sekali, jadi teman sudah tinggal buka saja. Dan terakhir setelah rancangan itu sudah ada pelatihan tentang bidang ya, PKTBT. Nah itu nanti teman-teman tinggal diikuti saja ya, kalau itu tidak banyak yang tugas yang ini. Dan terakhir untuk habituasi, nah ini aktualisasi teman-teman ketika nanti ada kendala dan atau apa nanti diikuti saja, nanti kita buka sesi tanya jawabnya khusus buat teman-teman yang terkendala seperti itu. Dan sudah ada juga contohnya kan tadi di awal sudah ada RA-nya, tinggal disesuaikan. Itu saja kesimpulan rangkuman ya buat teman-teman yang mengikuti kelas latsar. Terima kasih kembali lagi saya sampaikan sudah menemani kami berdua ya dari awal sampai akhir ya. Dan ini di pertemuan terakhir saya selaku MC ya moderator, mohon maaf ya jika banyak salah dalam menyampaikan dan juga mungkin ada keterlambatan informasi yang kita share seperti itu. Tapi insya Allah sudah kita maksimalkan, kita usahakan maksimal untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Itu saja. Ya. Mungkin dari Pak Bas ada sedikit kata-kata atau langsung saja? Oke, buat teman-teman peserta kelas latsar batch pertama ini, saya ucapkan terima kasih telah bergabung di kelas ini. Saya harapkan semoga teman-teman segera untuk diimplementasikan ya, baik MOOC-nya, teman-teman pelajari latihan soalnya, kemudian dicoba aja untuk memperoleh trofi. Kemudian untuk yang distance learning, meskipun teman-teman belum latsar, ini tugas-tugasnya coba aja dikerjakan. Teman-teman disesuaikan dengan tinggal dimodifikasi sederhana. Kemudian buat juga untuk segera untuk membuat rancangan aktualisasinya kira-kira yang mau diambil apa, sehingga apa bagi teman-teman nanti yang bisa apa yang saat ini misalkan dilaju atau misalkan merantau di luar daerah, ini bisa nyantai-nyantai sedikit ya teman-teman. Mumpung masih CPNS, teman-teman bisa berkumpul bersama keluarga, bisa santai, atau mungkin ada yang mau berlibur, mungkin nanti kan selama teman-teman bisa on cam ketika aktualisasi itu tidak ada masalah. Kita tugas-tugasnya juga teman-teman sudah punya, jadi lebih enak seperti itu. Dan jangan lupa ya untuk aktualisasinya dipikirkan yang mau diambil apa, teman-teman buka aja semua. Misalkan teman-teman ini kan banyak kan tenaga teknis, buka aja semua, nggak harus prakom, dibuka aja. Misalkan verifikator keuangan atau misalkan pengelola keuangan, dicoba aja, barangkali ada pekerjaan yang sesuai yang bisa diangkat. Seperti itu. Jangan terpaku pada jabatan peranata komputernya. Seperti itu. Silakan digali lagi isu-isu yang
yang kemungkinan bisa sama dengan contohnya, kemudian ini ya dibuka terus untuk link MOC-nya, bukan link MOC tapi link member areanya. Barangkali ada penambahan apa, silakan nanti dicoba aja. Jadi teman-teman ikut kelas ini saya yakin selangkah lebih maju. Oke, saya mohon maaf ya apabila selama membimbing teman-teman, selama share berbagi informasi, ada informasi yang terlewat, atau ada informasi yang kurang, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin live ya.